Nah, jadi yang pertama kita di sini memasukkan switch. Di sini saya memakai switch 2960. Lalu kita buat PC-nya sebanyak 5 PC. Lalu kita sambungkan kabelnya menggunakan kabel otomatis dari PC 0 ke switch hingga ke PC 4. Kita sambungkan semuanya menggunakan kabel. Nah, selanjutnya kita melakukan konfigurasi IP-nya. Di sini IP-nya menggunakan 10.10.10.1, dan untuk subnet masknya kita memakai 255.255.225.224. Itu semuanya sampai ke PC yang keempat. Kita konfigurasi. Yang membedakan hanya di IP-nya. Yang di PC 0 kita menggunakan IP-nya 10.10.10.2 dan di selanjutnya yang di bagian terakhir kita menggunakan angka 2, 3, 4, dan 5. Untuk subnet masknya kita makanya sama semua. Dan jika sudah selesai konfigurasinya, kita bisa mengetesnya dengan mengirimkan paket setelah di mana saja PC-nya. Di sini saya dari PC 0 ke PC 1. Nah, itu sudah bisa dengan keterangan sukses. Jadi konfigurasi yang saya lakukan sudah berhasil. Nah, yang selanjutnya adalah di sini kita akan membuat satu switch lagi. Caranya sama seperti switch yang pertama kita buat. Di sini kita hanya membuat 3 PC saja. Kita sambungkan. Nah, di sini yang membedakan saya menggunakan IP-nya yaitu 10.10.10.33, dan untuk subnet masknya itu sama. Di PC yang kedua itu bedanya di angka terakhir, dia menjadi 34 dan 35. Untuk subnet masknya tetap sama. Dan kita melakukan ujinya sama seperti yang switch pertama kita buat, yaitu menggunakan pengiriman paket. Jika keterangannya sudah berhasil, berarti sudah berhasil dikonfigurasi. Nah, yang selanjutnya di sini kita akan membuat bagaimana caranya switch yang ruangan pertama dan kedua itu bisa saling
PC-nya itu bisa saling mengirim file atau data. Nah, di sini kita menggunakan router. Nah, untuk routernya kita taruh di tengah, lalu kita sambungkan kabel dari switch 1 dan switch 2 ke router. Nah, lalu kita konfigurasi di routernya. Nah, di router ini kita pilih yang fast Ethernet 0 ke 0. Pertama kita on-kan dulu port statusnya, lalu kita masukkan IP configuration. IP konfigurasi yang kita pakai di sini 10.10.30. Untuk subnet masknya masih sama, yaitu 255, 255, 255 dan 224. Nah, terus untuk fast Ethernet yang kedua sama saja caranya seperti yang pertama. Yang membedakan kita hanya memakai sub IP address-nya dari switch yang kedua, yaitu 10.10.10.62. Untuk subnet masknya tetap sama. Dan untuk selanjutnya kita konfigurasi di bagian get default gateway-nya. Nah, yaitu di bagian default gateway-nya kita memasukkan sesuai dengan yang sudah kita konfigurasi di routernya. Karena yang di pertama kita di bagian switch pertama, jadi kita masukkan gateway-nya sesuai yang di switch pertama, yaitu 10.10.10.10.30. Kita lakukan sampai ke PC yang kelima di switch pertama. Nah, yang di switch kedua itu sama saja seperti yang switch pertama. Kita menggunakan gateway-nya menggunakan IP dari switch kedua. Nah, itu caranya sama saja seperti yang pertama tadi kita buat. Kita masukkan IP-nya di gateway. Nah, jika sudah semua, kita akan mencobanya dengan mengirimkan paket. Di sini saya mengirim dari PC 1 yang berada di ruangan pertama, PC 4 di ruangan pertama ke PC 5 yang ada di ruangan kedua dengan status file, yang dimana kalau kita coba lagi maka status berubah menjadi sukses, yang dimana menandakan percobaan ini berhasil berjalan dengan baik. Nah, begitu saja praktikum yang bisa dilakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.